Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mempelajari mengenai jaringan ya, jaringan supply chain, yakni penyusunan jaringan supply chain, network configuration of supply chain. Kalau secara konvensional, jaringannya gambarannya seperti ini ya. Di sini ada distribusi center ya, berapa dia kemudian memasuk kepada pabrik manufacturing gitu ya. Oke, terus kemudian di dalam beberapa manufacturing di sini setelah selesai produksi kemudian dimasukkan kepada distribusi center yang berupa finish good atau barang jadi gitu ya. Kemudian masuk kepada distribusi center dari konsumen ya. Kemudian dikirimkan masuk kepada toko-toko dan konsumen. Nah, jadi kurang lebih jaringan dari supply chain secara konvensional seperti ini ya. Nah, kemudian desain jaringan. Desain jaringan di sini network design itu merupakan suatu keputusan yang sifatnya strategis, artinya yang menentukan atau yang membuat adalah pada level top ya, top management. Dan ini akan berdampak jangka panjang ya, pada kinerja supply chain. Nah, di sini tujuan membuat desain supply chain, jaringan supply chain ini berdasarkan kepada fleksibilitas atau responsif. Jadi fleksibelnya atau cepat tanggapnya itu atau tujuannya adalah efisiensi biaya. Jadi desain jaringan network design dari supply chain itu tujuannya adalah apakah memilih sifatnya fleksibel atau responsif dan ataukah sifatnya tujuan utamanya efisiensi biaya. Nah, bedanya apa masing-masing dua tujuan ini? Yakni kalau misalnya fokusnya adalah biaya, ya efisiensi biaya, maka di sini desain dari rantai pasoknya, supply chain-nya adalah utamanya biaya yang terendah, artinya mencari lokasi yang biaya terendah, begitu, untuk fasilitas pabriknya. Sebaliknya, kalau misalnya tujuan utamanya adalah responsif atau tanggap, ya, atau fleksibel, maka lokasi fasilitas di sini dari manufacturing itu yang dekat dengan pasar. Artinya apa? Artinya mendekati konsumen, gitu, mendekati pasar. Di sini kalau fasilitasnya seperti itu, maka tujuan yang diutamakan adalah responsif. Nah, sebagai contoh begini, jadi ini yang menjadi penentuan lokasi fasilitas manufacturing, lokasi fasilitas produksinya, pabriknya itu dipilih di mana lokasinya. Nah, itu menjadi pertanyaan yang nanti kita coba jawab dengan menggunakan metode kuantitatif perhitungan ya. Jadi nanti kita akan pelajari namanya gravity center. Jadi ada beberapa lokasi yang nanti supaya bisa terfasilitasi, terserviskan begitu ya, diservis pada lokasi yang paling tepat itu ada di mana. Nanti kita coba hitung dengan menggunakan metode gravity center. Nah, kita coba lihat di sini ya. Ini ilustrasi dari persediaan barang inventory ya. Apabila menginginkan misalnya respon time penyelesaiannya itu dalam 1 minggu waktunya ya. Nah, maka dibutuhkan satu center yang warna kuning ini ya. Ini respon time-nya sekitar 1 minggu. Lokasinya ada di sini. Kalau misalnya dipercepat respon time-nya menjadi 5 hari, nah, maka dibutuhkan dua distribusi center.
lokasinya di sini ya, untuk mengcover konsumen. Nah, kalau semakin respon time-nya semakin cepat, ya misalnya 3 hari, maka ya tentunya distribusi centernya harus diperbanyak. Ini ya, 3 hari. Nah, kalau misalnya hari besok itu sudah sampai, gitu kan, maka ya distribusi centernya harus diperbanyak lagi. Pada titik mana? Ini yang menjadi pertanyaan. Kita memilih lokasi distribusi centernya atau lokasi produksi ya, itu ada di mana? Itu akan menjadi pertanyaan. Oke, kalau semakin cepat ingin respon time-nya pada hari itu sampai, maka distribusi centernya juga harus semakin banyak dengan lokasi yang tepat tentunya ya. Oke, nah banyak atau kecilnya atau sedikitnya jumlah fasilitas itu mempengaruhi landline. Karena apa? Karena tadi tujuannya efisiensi biaya dan responsif, fleksibel. Nah, di sini ada perbandingan antara jumlah fasilitas dengan respon waktu yang diterima oleh konsumen. Artinya begini, kalau semakin sedikit, eh, semakin banyak ya fasilitasnya, jumlahnya semakin banyak, maka respon time-nya akan semakin cepat. Ini semakin cepat. Kalau jumlah fasilitasnya di sini misalnya sedikit ya, di sini kan rendah kan, otomatis waktunya juga semakin panjang, respon time-nya semakin lama. Artinya di sini ada berbanding terbalik ya. Semakin banyak fasilitas, maka waktunya semakin pendek, semakin cepat begitu. Semakin sedikit fasilitas, maka waktunya semakin panjang atau lama diterima. Nah, ini ada sifatnya berbanding terbalik, begitu kan? Jadi number of facilities, jumlah fasilitas versus respon time itu sifatnya berbanding terbalik. Nah, ini terbalik ya. Ini terbalik. Service respon time dengan jumlah fasilitas berbanding terbalik. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan dahulu ya. Kemudian eh, terkait dengan biaya. Nah, biaya di sini satu yang perlu kita lihat adalah inventory. Jadi, inventory, biaya inventory terhadap jumlah fasilitas. Nah, semakin banyak fasilitas ya, semakin banyak fasilitas, maka otomatis cost-nya akan semakin tinggi. Gitu, inventory ya. Oke. Jadi ini semakin banyak fasilitas ya, maka cost-nya akan semakin tinggi. Oke. Kemudian kalau kita lihat cost-nya dari sisi transportasi. Jadi semakin banyak fasilitas, kita lihat di sini, semakin banyak fasilitas, maka semakin banyak fasilitas. Nah, ini cost-nya segini, cost transportasinya segini. Semakin sedikit di sini ya posisinya. Semakin sedikit fasilitas, masa terlihat cost-nya semakin lebih besar. Artinya apa? Berbanding terbalik. Jumlah fasilitas semakin banyak, ya, maka cost-nya transportasinya semakin bisa rendah. Kalau jumlah fasilitasnya sedikit, maka jumlah cost dari transportasinya lebih besar. Jadi berbanding terbalik. Ini yang menjadi pilihan. Nanti kira-kira mana yang paling bagus ya per per apa perbandingannya gitu. Jadi kita memang harus melakukan pemilihan gitu. Ini kalau inventory tadi berbanding arah ya dengan fasilitas. Semakin banyak fasilitas maka biaya inventory semakin tinggi. Nah, kalau transportasi berbanding terbalik. Semakin banyak fasilitas maka biaya transportasinya semakin rendah. Bagaimana dengan ini biaya dari fasilitas itu sendiri? Coba kita lihat. Nah,
biaya fasilitas terhadap jumlah fasilitas ya secara otomatis berbanding lurus ya, berbanding searah ya. Artinya jumlah fasilitasnya sekian, biayanya sekian. Semakin banyak fasilitasnya otomatis semakin banyak gitu, berbanding terlurus. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan total cost. Total cost terkait dengan jumlah fasilitas. Ini kita bisa melihatnya total cost itu berdasarkan pertama tadi inventorinya ya, inventorinya, kemudian kita tambahkan dengan biaya transportasinya, kita tambahkan dengan biaya fasilitasnya. Nah, total di sini adalah total cost. Total cost dari jumlah fasilitas, total cost terkait number of facilities. Meliputi apa saja unsur biayanya, yakni unsur fasilitasnya itu sendiri, inventory sama transportasi. Nah, kalau kita buat grafik seperti ini grafiknya, total cost dari jumlah fasilitas. Nah, artinya apa? Di sini kita harus mencari titik yang paling rendah di sini. Misalnya begini, di sini ya, berarti kan lebih seperti di sini. Jadi number of facilitasnya ada berapa? Nah, di sini kan jadi tahu. Anggap saja ini sumbu. Ini berapa jumlah dari fasilitas ya, sehingga biayanya paling rendah di sini total cost-nya. Ini yang menjadi PR yang harus kita jawab selama kalau kita mau istilahnya biayanya tidak terlalu tinggi, tidak kelebihan, juga tidak kekurangan fasilitas. Nah, makanya di sini ada semacam konsolidasi dan lokalisasi, localization ya. Consolidation itu apa? Yakni jika kebutuhan ya sama, misalnya karena di sini fasilitas ini kan terkait dengan tempat produksi manufaktur ya, atau mungkin distribusi center ya, itu. Nah, di situ apabila misalnya di sini terkait dengan produksi manufaktur, maka kalau misalnya produknya sifatnya itu standar ya, istilahnya sama fitur-fiturnya yang diproduksi, maka ini bisa ada semacam konsolidasi ya. Atau mungkin dengan menggunakan eh, localization, artinya ada produk lokal atau bahan-bahan lokal yang bisa dipakai gitu ya. Oke, nah, ini sifatnya eh, faktor yang mempengaruhi desain jaringan. Jadi memang luas di sini ya. Ada makroekonomi suatu wilayah, politiknya, sosial, kemudian ada sarana prasarananya juga. Sarana sosial. Ya, ini sebetulnya nanti silakan dibaca untuk ini. Juga ini sifatnya konsep ya, tampilan ya. Nah, kemudian beberapa contoh perusahaan yang telah menyusun ya atau melakukan restrukturisasi susunan jaringan supply chain ya, itu memberikan dampak kepada efisiensi yang tinggi gitu ya. Jadi sebagai contoh di sini, misalnya PNG, Protect and Gambler, yaitu melakukan restrukturisasi jaringan supply chain mereka. Hmm. Ini ternyata dengan adanya perubahan susunan itu memberikan suatu ini manfaatnya di sini, memberikan suatu perbaikan dan efisiensi. Tentunya perbaikan di sini dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tujuan. Artinya begini, tujuannya itu apakah responsif ya atau fleksibel ya. Sehingga yang diperlukan adalah eh, harus dekat pasar, responsif atau fleksibel itu harus dekat pasar ya. Jadi mendekatkan kepada konsumen pasarnya, itu target pasarnya. Nah, tapi kalau tujuan utamanya adalah efisiensi biaya, maka mencari tempat atau lokasi atau struktur ya wilayah yang biayanya rendah di situ, gitu ya.
Nah, ini sebagai contoh ya, tadi PNG, dia struktur awalnya begini ya. Struktur awalnya begini, kemudian dia melakukan perubahan, nah, senternya menjadi satu. Jadi tentunya dengan pertimbangan yang mendalam dan banyak ya. Jadi kita sudah melakukan, jadi perubahan susunan jaringan di sini akan berdampak sangat luas dan strategis. Ini khususnya di inventory tadi ya. Kalau kita bicara di jaringan supply chain tadi, yang perlu kita pikirkan atau kita evaluasi ya, pertama inventory cost-nya ya. Inventory cost-nya ya, bagaimana turnover-nya ya, perputarannya ya, semakin cepat ataukah tetap saja. Nah, ini ternyata eh, perputarannya semakin banyak ya. Artinya apa? Eh, yang beli, yang pesan itu semakin banyak, ya kan? Begitu. Mungkin dari susunan jaringan sebelumnya itu mengcovernya, mengcovernya atau respon time-nya mengcovernya tidak terlalu luas atau respon time-nya agak lambat. Begitu. Dengan perubahan susunan jaringan seperti ini yang baru, ternyata kita bisa mengecek perputaran inventory, artinya yang ngambil persediaan itu semakin banyak, artinya perputarannya juga semakin tinggi. Nah, ini menunjukkan hal yang baik dari perubahan susunan supply chain. Nah, di sini juga nampak dari waktu tunggu lead time menurun ya, menurun drastis ya, menjadi 8 hari. Ya, sejak konsumen pesan sampai kepada barangnya datang rata-rata turun ya. Nah, kemudian juga dari biaya-biaya lain, biaya overhead, inventory, ya, supplier itu menjadi lebih rendah. Nah, ini peranan dari susunan atau penyusunan jaringan supply chain. Ini kalau bisa diperbaiki, nah ini rentetannya panjang. Nah, tentunya perubahan di sini harus melalui telaah yang panjang dan mendalam begitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, kita bisa mengetahui berhasil atau tidak dari perubahan susunan jaringan yang baru dari rantai pasok ya, ini kita bisa cek dari perputaran inventorinya ya, lead time ya, lead time-nya menurun, perputaran inventorinya semakin tinggi, semakin banyak ya. Terus juga ada efisiensi biaya-biaya gitu ya. Biaya baik itu biaya inventory, biaya transportasi ya, juga biaya fasilitas tentunya. Yang tadi ya, total cost related to uh, number of facilities, jadi jumlah fasilitas. Oke, nah ini yang saya singgung di awal, kita akan mencoba mempelajari namanya model lokasi. Jadi kita menentukan titik dari fasilitas yang mampu mengcover atau eh, terkait atau memfasilitasi semua wilayah. Ada metode single facility location, ada multi facility location ya. Nah, dan juga nanti ini kita akan menggunakan capacitated plan location model ya. Dua ini center of gravity ini yang kita akan pelajari. Juga nanti di sini ada capacitated plan location ya. Capacitated plan location di sini nanti kita akan menggunakan POM-KM yang sudah kita kenal ya, POM-KM sebagai contoh. Nah, di sini nanti kita akan coba hitung manual ya. Ini contoh di sini. Gravity location model. Nah, di sini untuk mencari tempat lokasi ya yang meminimalkan biaya transportasi ya, bahan mentah ya, dan kemudian transportasinya ini bisa dari supplier ya, ataupun
ke konsumen. Jadi metode gravity location model di sini pertama yang harus kita tentukan adalah koordinat dari lokasi lokasi dari pasar, bisa dari supplier, bisa koordinatnya ya. Kemudian ada perlu kita ketahui biaya pengirimannya. Kemudian juga jumlah ya, jumlah yang dikirim ya, jumlahnya berapa. Dan kemudian jarak tentunya, jarak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ada empat ya yang perlu kita ketahui. Pertama adalah titik koordinat lokasi, kemudian biaya pengiriman, kemudian jumlah yang dikirim, kemudian jarak ya. Nah, di sini untuk mengetahui jarak ya, dengan rumus ini, rumus Euclidean ya. Kalau masih ingat, ini adalah rumus Euclidean. Rumus Euclidean dua titik koordinatnya Euclidean. Euclidean. Euclidean ya. Nah, ya. Jadi ada titik X, Y, dan titik XN, YN, misalnya begitu ya. Nah, di sini jaraknya berapa? Nah, ini rumusnya. Jadi X dikurangi XN dikuadratkan ditambah Y dikurangi YN dikuadratkan diakarkan. Maka ketemu distannya. D ini distannya, jaraknya. Oke. Oke, kemudian eh, total biaya, karena kita kan memang untuk ujung-ujungnya adalah menghitung atau mengetahui biaya. Nah, di sini yang menjadi perhitungan nilainya adalah pertama jarak, ya, kemudian jumlah apa barang yang dibawa, B-nya ini, kemudian C-nya ini adalah biaya. Jadi jarak, jumlah barang, sama biaya pengiriman, gitu. Nah, ini nanti akan ketahuan jumlah dari biayanya. Oke, nah untuk mendapatkan titik koordinat yang paling bisa mengcover semua wilayah ya, maka nanti perlu ada beberapa kali langkah atau iterasi ya untuk menentukan lokasi koordinat yang paling sesuai center of gravity. Jadi pusat ibaratnya begitu ya, pusat tarikan. Ini nanti ada beberapa iterasi berarti kan. Nah, ini X aksen ini rumusnya ini. Rumusnya X ini nih. Jadi ini lokasi XN-nya ya. Bagi dengan lokasi keseluruhan. Nah, Y-nya ini ada lokasi Y-nya. Gitu. Nah, iterasi ini berhenti sampai ketika nilainya itu stabil. Artinya koordinat yang didapatkan di sini itu langkahnya dari langkah sebelumnya dengan sekarang itu sama. Berarti itulah koordinat yang didapatkan. Artinya dia sudah stabil di situ. Steady state-nya begitu ya. Atau kondisi stabilnya. Coba kita hitung ya. Oke, kita dapatkan contoh ada 6 fasilitas. Ini koordinatnya ini ya, 6 fasilitas. Nah, jadi kemudian mau dibangun satu gudang warehouse. Nah, pertanyaannya ada di lokasi mana warehouse-nya itu dibangun, titik koordinatnya agar bisa mengcover ya 6 fasilitas ini dengan biaya yang rendah, total cost-nya rendah, begitu. Nah, itu pertanyaannya. Yang menurut saya menarik untuk bisa dijawab. Ada di lokasi mana sehingga bisa mengcover 6 fasilitas ini dengan biaya yang paling rendah. Nah, oke. Kita hitung, ini hitungannya manual ya. Jadi secara hitungan kita gunakan eh, Excel ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, pertama yang kita hitung adalah pertama datanya dulu. Datanya cara ngitungnya begini. Kita lihat dari lokasinya ya, lokasinya misalnya begini.
Nah, ini lokasi pertama, fasilitas pertama adalah 5, koordinatnya 5,1. Ini ya, X-nya 5,1. Ya. Fasilitas pertama, fasilitas kedua 4,6 misalnya ini. Fasilitas ketiga misalnya 8, 12 ini ya. Oke, 12, 5. Oke, 5, 9 ini ya. 15, 3. 15, 3. Oke, ini ya koordinatnya. Nah, kemudian kita menghitung jarak pada titik awal. Titik awal di sini berapa XY-nya? Ya 0,0. Kita anggap belum tahu kan 0,0 di sini titik awalnya ya. Jadi XY-nya ini langkah pertama, iterasi pertama. Ini X, ini X, ini Y-nya 0,00. Nah, kita gunakan rumus Euclidean. Euclidean tadi rumusnya kan ini ya, rumusnya. Ini ya rumusnya. X dikurangi xn kuadrat tambah y dikurangi yn kuadrat diakarkan. Oke, nah rumusnya ini sudah saya buat ya rumusnya ya. Jadi, nah ini ya, x ini dikurangi xn dikuadratkan ditambah y di sini ini y ya, ini y, nah, y dikurangi yn dikuadratkan ya. Oke. Kemudian diakar SQRT ya. Nah, ketemu jaraknya ini. Jadi jarak titik 0 di sini terhadap sini ya. Jadi jaraknya itu dari sini ke sini sebesar 5,1 ya. Kemudian jaraknya dari 0,0 ke 4,6 di sini sebesar ini. Hitungnya sama ya, hitungnya sama. Dan seterusnya ya, ketemu jaraknya. Kemudian informasi yang lainnya yang harus sudah ada ya tentunya jumlah barang yang mau dikirim ke titik ini. Misalnya ke titik ini ya, ke titik 5,1 berapa? Ini 100 ya. Kemudian ke titik 4,6 berapa? 100 ya. Jadi ini ada. Kemudian cost-nya. Cost-nya ini sekali kirim ya, sekali kirim 1,5, 1,8 ini ya. Gitu kan? Oke. Kemudian kemudian kita hitung jumlah barang dikalikan biayanya dikalikan sumbu X-nya di sini ya, XN-nya di sini ya. Oke, sumbu X-nya. Kemudian dibagi jarak di sini. Nah, ini berarti punyanya titik dari X gitu kan. Nah, ini. Oke. Kemudian Y-nya, Y-nya, Y-nya. Berarti kan ini ya. Berarti sama posisinya ini ya. Posisinya nah, ini ya. Nah, ya. Berarti yang dikalikan adalah Y-nya. Jumlah barangnya kali cost-nya kali Y-nya, koordinat Y-nya dibagi dengan ini jaraknya. Ini juga sama berlaku untuk tempat titik koordinat lainnya, lokasi lainnya ya. Tinggal kita copy paste ya, ikuti rumusnya di sini ya. Ikuti rumusnya. Ya kan? Udah kan? Ikuti rumusnya. Oke, nah, kemudian total. Nah, ini yang kita mau cari sumnya, totalnya ya. Total dari koordinat X, koordinat Z, ya ini koordinat Z, terus sama keseluruhan. Jadi tanpa memperhatikan koordinatnya, gitu. Nah, sehingga kita akan dapat koordinat baru untuk xn ya, baru xn1 ya, baru adalah yang ini ya. Nah, ini dibagi ini. Gitu. Kemudian YN baru juga ya
Y-nya ini dibagi ini. Nah, ini koordinat baru. Nah, kita akan mencari lagi pada iterasi kedua, kita tes titik koordinat di sini ya, kita masukkan. Ya, jadi tetap ya. Ini jaraknya tetap di sini jaraknya. Nah, jaraknya fasilitas pertama kan titiknya 45,1 ya tetap. Jadi fasilitas pertama titiknya 5,1, kita ukur dari jarak yang baru ini, ya kan? Ini ya. Nah, ini ya, jarak yang baru. Tadi koordinat yang baru tadi kan 6 sama 6,4. Yang mana sebelumnya adalah 0,0 ya. Ya kan? Oke. Nah, ini kita ukur jaraknya. Ketemu jarak baru, ya kan? Untuk fasilitas yang ketiga ketemu jarak baru. Ya. Untuk jumlah dan kosnya sama ya. Nah, tinggal ini berubah karena ngikuti XN-nya. XN-nya di sini XN sama ya. Nah, ngikuti DN-nya. DN-nya kan beda ya. DN-nya yang beda ini. Ini juga beda, ini juga beda. Oke, kita dapatkan totalnya. Totalnya di sini pada iterasi yang kedua ya. Nah, terus koordinat baru untuk XN ini kita dapatkan ini. Nah, koordinat baru ya. Muncul ya XN ini baru ya. Nah, nah, kemudian pada iterasi yang ketiga kita cek, kita masukkan koordinat baru di sini untuk mengukur jarak terhadap fasilitas 1, 2, 3, dan 4 sampai 6. Nah, ketemu jaraknya ini ya. Ketemu jaraknya ini. Nah, kemudian kita hitung untuk masing-masing titik XN, YN-nya ya. Begitu. Oke. Sehingga didapatkan nilai koordinat ini sama ya. Nah, ini koordinat yang baru lagi. Ini dari mana? Ini bagi ini. Sama ya. Nah, ketemu ya. Ini iterasi ketiga koordinatnya 5,1, 6,9. Nah, di sini dengan iterasi sebelumnya berbeda ya. Nah, di sini berarti perlu kita lakukan iterasi yang keempat. Kita cek iterasi yang keempat, kita hitung. Nah, ini iterasi apa, lokasi apa, apa yang baru ya, warehousing yang baru. Kita hitung jaraknya terhadap fasilitas pertama sekian, terhadap fasilitas yang kedua sekian. Oke, jaraknya. Kemudian kita hitung lagi untuk koordinat X-nya, koordinat Y-nya, totalnya sekian. Nah, kita masukkan koordinatnya, kita cek ya. Nah, ini kita cek. Oke, kita lihat di sini ternyata titik koordinatnya pada iterasi keempat 5,1 dan Y-nya 6,9. Dengan iterasi sebelumnya sama. Ya. Artinya di sini inilah titik final, titik akhir ya. Titik koordinat yang menjadi tempat lokasi warehousing yang mau kita bangun. 5,1 dan 6,9. Ya. Nah, kalau kita mau lihat di sini, ini perhitungannya tadi. Ini 5,1, 6,9. Jadi kalau kita mau cek koordinatnya kan jadi begini, 5,1 sini ya, 5,1 sampai 6,9. Ini posisinya sama. Kalau dalam filenya di sini sini, ya kan? Nah, di sini kita akan membangun warehouse-nya untuk bisa mengcover nanti wilayah 6 fasilitas ini. Di sini, 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 sini. Nah, di sini kita menentukan lokasinya ini tadi berdasarkan kepada jarak, berdasarkan kepada kosnya, biaya kirim, berdasarkan kepada jumlah barang yang dikirimkan, begitu. Jadi
inilah yang disebut sebagai metode center gravity. Kita mendapatkan lokasinya di sini. Oke, baik. Harapannya bisa dipahami ya. Nanti untuk material file ini akan saya sharekan juga. Oke, baik. Oke, selanjutnya di samping di dalam susunan jaringan supply chain, tadi sudah disampaikan penting kita bisa menentukan wilayah lokasi fasilitas yang paling tepat ya, yang tepat begitu. Nah, kita juga bisa harus mengalokasikan berapa jumlah pengalokasian pada suatu lokasi. Nah, problem problem semacam ini yakni problem alokasi alokasi eh, jumlahnya. Nah, itu sebenarnya sudah kita pelajari dalam metode transportasi ya, jadi riset operasional ya, masih ingat. Jadi misalnya dari sumber sumber factory atau warehousing misalnya kepada pasar ya, tempat tujuannya. Itu berapa alokasinya? Nah, ini juga masuk kepada penyusunan jaringan supply chain begitu. Alokasinya berapa? Ya kan? Nah, itu menjadi eh, permasalahan yang harus bisa kita jawab gitu. Capacitated location problem. Sebagai contoh ya, misalnya ini. Jadi ada pabrik, kemudian ada pasar tempat tujuan ya. Di mana pabriknya memiliki kapasitas seperti ini ya. Dengan pasarnya permintaannya seperti ini. Masih ingat ya, ini adalah metode transportasi ya. Jadi nanti bisa dicoba. Oke, nah ini coba kita selesaikan kalau pada buku ini menggunakan Lindo ya. Menggunakan Lindo. Nah, bisa ya, nanti juga ada Lindo sebenarnya. Tapi saya ingin menunjukkan yang lebih praktis, lebih praktis dengan POM-GM. Oke. Nah, pertama tentunya kita akan buka modulnya. Modulnya di sini adalah transportation ya, transportation. Transportation. Ini transportation ya, transportation. Misalnya kalau new ya, new ini sebagai contoh saja new. Pada contoh di sini eh, jumlah barisnya ada 4. Ada ya ada 4 ya, ada 4. Kemudian jumlah kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya, 6 ya. 6, 7, ya. Tujuannya adalah minimize. Oke ya. Jadi eh, kalau pada modul ini modul transportation ya. Jadi modul transportation di sini untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan masalah kapasitas lokasi. Jadi lokasi di sini kapasitasnya berapa, kemudian nanti ada permintaan berapa, demand berapa dari market, dari pasar. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan modul dari transportation ya. Ini kita masukkan di sini. Masukkan ya angka-angkanya di sini. Ya, kita masukkan begitu. Nah, ini sudah tinggal kita masukkan ya. Ini boleh starting any metodenya bisa kita any starting method boleh apapun metodenya atau boleh dengan NBS ya. Nobel corner ya. Minimum cost atau Vogel ya. Silakan. Saya mencoba yang anything ini boleh. Nah, ini saya sudah buat ya filenya. Oke, filenya kita buka. Nanti saya share juga contoh filenya. Ini capacity location profit dari pabrik di sini sumbernya mau dikirim kepada pasar ya. Di mana pabrik di sini memiliki kapasitas ini ya, kapasitinya. Kemudian pasar memiliki permintaan ini. Ya. Nah, ini cost-nya ya. Jadi Surabaya ke JTM di sini cost-nya sekian. Satuannya itu ya, anggapannya begitu ya. Oke.
Oke, kemudian ini sudah kita tuliskan, kita tinggal solve saja. Oke, solusinya ini. Yang simple, kalau kita menggunakan POM-PM simple, sederhana. Oke, English. Nah, di sini kita lihat alokasi ya. Jadi ini kan allocated eh, location problem ya. Dalam bahasanya kan begitu, capacitated location problem. Capacitated location problem. Nah, di sini jawabannya pengalokasian ya, kapasitas ya. Nah, misalnya di Surabaya, Surabaya untuk JTM itu 2000 ya. Kemudian di sini Gresik ke pabrik Gresik ke JTG 1800, ke JKT 2200, Tangerang, pabrik Tangerang ke JB 1500, ke JKT 800, ke SS 1700. Nah, ini ya, itu akan meminimalkan biaya di sini. Nah, dengan biayanya 80.400 itu ya, dolar ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini pada menu transportation system. Kalau marginal cost, nah marginal cost di sini maksudnya adalah kalau misalnya kita gunakan eh, pengalokasian ke tempat lain, maka kita akan menambah biaya sekian. Coba tadi Surabaya di sini kan ke JTM ya, sini ya JTM ya. Nah, kalau misalnya kita memilih ke tempat lain, ya kita alokasikan ke tempat lain, maka biayanya akan bertambah sekian. Nah, gitu ya, per unit ya, per unit. Pasuruan tadi kan alokasinya nggak ada ya. Gresik, Gresik kan alokasinya ke JTG sama JKT. Kalau dialokasikan ke tempat lain, ke JTM misalnya, maka akan menambah sekian. Satu. Kalau ke JB akan menambah sekian. Gitu ya. Nah, juga begitu Tangerang ya. Nah, itu maksud dari marginal cost. Oke. Nah, ini final solution. Ini final solution itu gabungan dari marginal cost dan transportation shipment ya. Di sini ya. Jumlah barangnya sekian ya. Jumlah barangnya sekian. Ini adalah biaya tambahan kalau dikirimkan ke tempat lain. Ke tempat lain itu ya. Oke, shipment with cost. Nah, ini ada shipment with cost, ini lebih lengkap lagi. Misalnya Surabaya ke JTM jumlah pengirimannya 2000 alokasinya dengan biaya 10.000 ya. Nah, ini akan memberikan panduan ya. Jadi capacitated location ya. Jadi kapasitas lokasi, jumlah pengirimannya dan biayanya. Kemudian shipment list. Nah, ini bisa nih lagi ya. Surabaya ke JTM jumlahnya 2000. Untuk biaya per unitnya 5. 5 ya. Baca 5 begitu ya. Nah, sehingga biaya pengirimannya 5 kali 2000. Kan? Oke. Nah, ini semua kalau di total ya, shipment cost-nya dari semua itu yang paling minimal, paling minimize. Sebesar berapa? Sebesar 80.400. Ya. Oke. Mungkin ini ya yang ingin kita pelajari untuk materi susunan jaringan supply chain. Jadi penentuan susunan jaringan supply chain itu penting untuk dipahami ya bagaimana kita menentukan jaringannya, lokasi dari fasilitas-fasilitas dan jumlah kapasitas yang harus kita alokasikan ke tempat fasilitas-fasilitas tersebut ya. Kenapa? Karena terkait dengan efisiensi biaya, terkait dengan responsif ya, responsif dan fleksibilitas ya, dengan pasar. Baik, nanti untuk file di sini akan saya kirimkan juga yang terkait materialnya. Oke, baik, harapan saya bisa dipahami dan dipelajari lebih lanjut. Oke, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.